yang saya hormati, hari ini adalah jadwal kita untuk kegiatan ujian komprehensif ya. Yes. Ini yang membuat kita tunggu atau kita tinggal, yang lain kita tinggal saja Pak Ruli. Sambil jalan aja Pak. Nggak enak kalau sambil jalan. Nanti Pak. Ya udah, terus ditinggal tunggu aja Mas. Ditunggu aja. Kalau memang kita tunggu. Kalau kita mulai berarti yang lain akan saya tunda. Ya Pak. Oke, kita tunggu, kita kasih waktu 2 menit lagi ya. Ya Pak. 14.20 ya. Nanti 14.20 kita mulai, yang lain nanti kita layani lain waktu. Siap kan oke. Aduh, ringan-ringan. Baru Videonya delay Pak ya. Roli. Jelek banget kita Roli ya. Roli. ya. Oh, di tempat saya delay banget nih Pak. Apanya yang gelap Pak? Delay. Oh, delay. Gambarnya itu iya.
Oke, kita mulai ya, bapak-bapak ya. Ya, Pak. Yang lain, sementara saya tolak dulu. Oke, saya ulangi ya Pak Ruli ya. Ya, Pak. Suaranya sebel, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, maaf suaranya menggema. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Pak. Bapak Ibu ada 345 ya. Oke. Saya cek dulu. Apakah Bapak Ibu ini adalah yang masuk kelompok pertama? Ya, saya kelompok pertama, Pak. Ya, satu ya. Oke. Bapak Ibu udah makan siang atau belum ini? Sudah tidur siang malah, Pak. Sudah, Pak. Jadi, aduh, jangan terlalu serius ya. Saya ini mau silaturahmi, bukan mau ujian komprehensi. Amin. Ya. Jadi kita mau silaturahmi kita dari jauh dulu. Saya persilakan masing-masing memperkenalkan dirinya dulu. Memperkenalkan dirinya juga nggak usah serius-serius ya. Namanya siapa? Nggak usah nama-nama panjang ya. Namanya siapa? Rumahnya mana? Ya. Anaknya berapa gitu. Bapak Ibu ini sudah saling kenal atau belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, sebagian sudah. Sudah saling kenal. Satu grup ini sudah saling kenal atau saling mengerti? Saling memahami, Pak. Sudah saling mengenal ya. Iya, saling mengenal, Pak. Mengenal karena forum PPG ini atau sudah kenal sebelumnya? Sebelumnya sudah kenal. Iya. Ada yang itu, Pak. Ada yang kenal sebelumnya, ada yang kenal dari PPG. Oh gitu ya. Nah, saya sambil dengan saya di ada orang yang beraktivitas sebentar ya. Perlu direkam nggak sih? Direkam apa? Tapi kalau orang langsung dengar kan. Direkam. Suruh ambil Quran. Ayo, Surah Al-Quran ya? silakan ambil Quran dulu yang belum. Oke. Oh iya Pak, sebentar Pak. Benar, Pak. Pak Toirin nggak usah bawa Quran. Sudah hafal. Udah ya. Good. Bapak Ibu, kita di acara PPG ini sampai pada fase ujian komprehensif.
ujian komprehensif itu kalau di kuliahan kita dulu adalah menguji semua pengetahuan yang sudah pernah dipelajari di kelas untuk direview kembali apakah pengetahuan itu masih diingat atau sudah dilupakan kan. Dan kalau PG ini sebetulnya komprehensifnya bukan hanya sekedar apakah pengetahuan itu masih diingat atau sudah dilupakan saja, tetapi apakah pengetahuan itu masih diingat. Yang kedua, apakah sudah dicobakan. Yang ketiga, bagaimana pengalaman Bapak Ibu melakukan uji coba pengetahuan itu dalam praktek pengalaman di lapangan. Jadi di acara ujian komprehensif ini Bapak Ibu jangan pikirkan kalau saya akan menanyakan hal-hal yang sifatnya definitif, ya. Jadi tidak akan saya tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan makna-makna pengetahuan secara tekstual, bukan, kan? Saya tidak akan menanyakan artinya hot itu apa, ya kan? Saya juga tidak akan menanyakan taksonomi Bloom itu urutannya seperti apa, bukan, ya kan? Saya anggap Bapak Ibu itu kan sudah sama tuanya dengan saya, gitu ya. Jadi sekarang waktunya kita berdiskusi tentang bagaimana pengalaman Bapak Ibu mempraktekkan taksonomi Bloom, ya. Konsep pembelajaran yang menggunakan tingkatan yang lebih tinggi atau high order thinking skill itu, bagaimana menggunakan project based learning, problem based learning, dan inquiry based learning di dalam pembelajaran mata pelajaran yang Bapak Ibu bawakan di sekolah, ya. Yeah. Ada semacam kesan kalau yang namanya project based learning, ya, inquiry based learning, problem based learning itu nggak cocok sama pendidikan agama. Gitu. Oh, itu cocoknya kalau inquiry ya untuk yang guru biologi, Pak. Enggak juga, gitu kan. Kalau problem based learning itu untuk mata pelajaran ilmu sosial juga, gitu kan. Karena kalau kita kembali kepada pemaknaan kita terhadap Al-Quran itu kan ya resource of science, gitu, berpengetahuan. Kalau bicara Al-Quran itu ada apa tidaknya konsep sosial, banyak sekali konsep sosial di dalam Al-Quran, kan. Kalau bicara tentang apakah Al-Quran itu juga berbicara soal-soal hukum, ya Al-Quran itu tema-tema hukumnya itu banyak sekali, ya kan. Kalau Pak Quraisy Shihab itu menyebut ayat Al-Quran yang temanya tema hukum itu kan sekitar 30%, ya. Yang selebihnya adalah tema-tema sosial, tema-tema peradaban, dan yang paling banyak adalah tema-tema moral. Jadi apakah inquiry based learning, project based learning, dan problem based learning itu nggak cocok untuk mata pelajaran pendidikan agama? Saya sudah menyampaikan teorinya di video pembelajaran saya. Nah, sekarang saya waktunya minta cerita Bapak Ibu sekalian, apakah teori-teori itu sudah bisa digunakan atau belum? Bagaimana menggunakan project based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Bagaimana menggunakan inquiry based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Materi apa yang Bapak Ibu sudah gunakan? Apa problematikanya? Bagaimana Bapak Ibu mencoba mencari alternatif atau solusinya? Itu ya. Nanti masing-masing akan saya persilahkan untuk bercerita 5 menit, ya. Sekali lagi yang Bapak Ibu ceritakan adalah apakah Bapak Ibu, saya nggak akan tanya hot itu artinya apa, ya. Tenang aja ya Bapak Ibu, ya. Oh, ini kan sudah bukan waktunya menghafal. Yeah. Pak Slamet Thohirin sekarang umurnya berapa, Pak Slamet Thohirin? Kayak 39, Pak. Atau 40 ini. Ya. Antara 39 sampai 40. Nah, tentu bukan usia yang waktunya ditanya tentang what, ya. Tapi waktunya ditanya tentang yang lain. Ya.
Jadi Bapak Ibu nanti akan saya persilakan. What do you do? Ya, apa yang Anda ketahui, pengalaman apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, dan bagaimana mengatasi banyak problematika ketika mempraktekkan banyak hal tadi itu. IP, lot, ya, PJBL, BBL, dan IBL, Inggris. Oke ya. Tentu tidak lupa meskipun saya bukan penguji materi baca tulis Al-Quran, saya ingin mendapat berkah dari bacaan Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyiapkan mushaf Al-Quran, bacalah surat apapun di juz 27 ke atas. 26 boleh, 26, 27, 28, 29. Ya. Marilah kita mulai acara kita sekarang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, saya persilahkan memperkenalkan diri dulu, Pak Ruli. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak dosen dan teman-teman seangkatan PPG. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ruli Muhammad Sobrianto. Biasa dipanggil Pak Anto, Pak, kalau di lingkungan sekolahan. Tapi kalau di lingkungan perkuliahan saya dipanggilnya Pak Ruli dulu. Saya mengajar di SD Negeri Poncol 1 sejak masa saya kuliah tahun 2003 sampai sekarang. Tapi mulai memegang mata pelajaran PAI sejak tahun 2014 semenjak CPNS sampai sekarang, dan alhamdulillah ikut pada kegiatan PPG tahun ini. Setelah 2 kali gelombang saya tidak ikut, gelombang yang ketiga alhamdulillah diikutkan. Kemudian harapan saya semoga hasil dari PPG ini bisa menambah wawasan dan ilmu saya dalam mengajar dan mendidik peserta didik kami sehingga lebih baik. Itu aja Pak, mungkin cukup dari saya. Oke. Ya. Silakan Al-Qur'annya dibuka Pak Ruli. Ya, sudah Pak. Ya, silakan tilawahnya dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Oke, cukup Pak Ruli, terima kasih. Sekarang silakan Pak Ruli cerita dari apa yang sudah saya antarkan tadi. Waktunya maksimal 5 menit. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan oleh Bapak Aris Turhamidi.
Setelah tadi saya menyimak video dari channel Bapak mengenai model-model pembelajaran, yang pertama saya lihat itu inquiry based learning, benar ya Pak ya? Itu metode pembelajaran yang pada dasarnya melakukan penyelidikan. Nah, untuk inquiry based learning itu di PAI, semoga ini saya belum pernah menerapkan ya Pak untuk yang inquiry based learning, karena seringnya kami melakukannya project based learning, yaitu pada pelaksanaan praktek sholat. Inquiry based learning untuk PAI misalnya ketika siswa untuk pembelajaran tentang hari kiamat Bapak, peristiwa hari kiamat, siswa itu kami biasanya melakukan semacam diskusi kecil-kecilan, di mana nanti saya hanya memberikan kata-kata pengantar bagi mereka tentang masalah kiamat. Nanti kita akan membahas lebih mendalam tentang kiamat itu. Biasanya kita memberikan sedikit pertanyaan pematik kepada siswa tentang hari kiamat, semisal peristiwa yang kita alami akhir ini, yaitu banyak orang-orang yang meninggal, terus peristiwa gunung meletus, terjadinya pembunuhan, terjadinya kejahatan ataupun yang lain. Terus saya berikan contoh yang lain juga. Nanti siswa, saya belum memberikan pengertian bahwa itu contoh dari kiamat. Ya, gimana Pak? Bentar. Yang sedang tidak berbicara, yang sedang tidak menghendaki untuk berbicara, minta tolong mikrofonnya dimatikan. Oh iya. Yang sedang tidak menghendaki untuk menyampaikan sesuatu, mikrofonnya dimatikan dulu. Oke. Silakan Pak Ruli. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Seperti tadi, saya memberi pertanyaan pematik tentang peristiwa-peristiwa kiamat kecil, tanpa saya menyebutkan bahwa itu namanya kiamat kecil atau kiamat sugro. Anak-anak nanti disuruh kami arahkan untuk mencari jawaban. Ini peristiwa-peristiwa ini disebut apa? Karena untuk kelas 6 SD kami sering melakukan diskusi kelompok, satu meja itu 4 siswa. Itu kami melakukan metode seperti itu Bapak. Sedangkan untuk project based learning, kami untuk PAI biasanya memberikan tugas kepada siswa, baik tugas secara kelompok maupun mandiri, yang nanti disuruh mengumpulkan besoknya, semisal tentang puasa. Seperti puasa, misal puasa yang kemarin kita bahas, siswa kami tugasi untuk mencari hikmah-hikmah puasa dalam selembaran kertas. Terus siswa, coba kalian sudah pernah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, silahkan kamu cari hikmah yang kamu dapat atau manfaat yang kamu peroleh dari ibadah puasa itu apa. Nanti siswa menulis, kadang yang jawab dapat uang, ada yang dapat baju baru dan sebagainya, bahkan ada yang intinya jawabannya mungkin kadang tidak menjurus dari materi pelajaran, yaitu puasa, tapi nanti kami arahkan seperti itu. Ini seperti ini. Sebenarnya hikmah puasa adalah salah satunya melatih kesabaran kita. Dengan puasa kita menjadi lebih memiliki jiwa sosial terhadap orang yang membutuhkan, lapar dan sebagainya. Seperti itu Bapak. Mungkin cukup. Oke, cukup ya. Ya. Saya persilakan sekarang Bu Nur, ya, supaya suaranya ganti ganti ibu-ibu dulu. Silakan Bu. Namanya saja sama mengajarnya. Setelah itu silakan tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah. Saya mengajar di SD Negeri Panjangwetan 04. Alamat rumah saya di Medono, Pak. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون Cukup Bu Nur. مما يشتهون صدق الله العظيم. Oke, sekarang Bu Nur silakan cerita. Apakah sudah mempraktekkan PBL, PJBL, IBL, pembelajaran HOT di mata pelajaran PAI? Kalau sudah, seperti apa prakteknya? Misalnya di mata pelajaran itu pada KD apa, problem apa yang sudah dialami, dan bagaimana solusinya? Maksimal 5 menit. Saya pada di SD sudah mempraktekkan tentang PBL, Problem Basic Learning, di mana PBL yang saya gunakan itu dalam materi mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pelajaran kedua, di mana di situ anak dapat saya arahkan untuk mencari permasalahan yang saya angkat, mencari jawaban dari permasalahan yang saya angkat, yaitu bagaimana implementasi tentang Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan pada metode yang saya gunakan, saya juga menggunakan media couple card. Kenapa saya menggunakan media couple card? Karena dengan media ini seperti kan media media permainan, Pak. Jadi dengan media dan metode ini, ketika anak dihadapkan permasalahan, coba kamu cari jawaban kenapa kamu harus mempunyai implementasi dari Asmaul Husna. Ketika seperti itu mungkin anak jenuh, Pak. Tapi ketika saya menggunakan media couple card, itu anak merasa seperti bermain, dan di situ saya mengharapkan anak menjadi enjoy, menjadi fun untuk belajar. Dan dari hasil itu anak dikelompokkan dari 3 kelompok. Yang satu pertanyaan dari permasalahan, kelompok yang kedua itu mencari jawaban, dan yang ketiga itu menilai. Dari situ nanti muter, Pak. Muter yang jadi kelompok 1 jadi kelompok 2, kelompok kedua jadi kelompok 3. Dan di situ anak bisa merefleksi, oh ya, saya salahnya di sini ketika saya jawab seperti ini. Ada refleksi dari anak, dan saya di sini hanya mengatakan bagaimana anak menjadi lebih baik dan mengarahkan yang materi agar sesuai dengan seperti yang ada dalam tujuan pembelajaran. Sudah benar? Sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa nyaman, jangan merasa canggung, jangan merasa yang lain-lain. Jadi suasana psikologis yang tidak nyaman, kurang nyaman sajalah, nggak usah tidak nyaman, itu menciptakan produktivitasnya nggak bagus. Betul, Pak. Ya. Maaf, Pak. Jadi Ada yang belum masuk, Pak. Mau masuk udah bisa satu, Pak. siapa? Bu Ima sama Bu Nur Kamila. Ini coba masuk udah bisa. Ya. Ada 6, Pak.
biarlah besok aja ya. Oh iya, bisa tak sampaikan nih Pak. Ya, karena iya gitu. Saya sudah memberikan pengantar, nanti masuk lagi nggak mengikuti kan nggak nyaman kita. Iya Pak. Kan? Kasihan nanti beliau nggak bisa mengikuti suasana yang sudah ada gitu. Kasih tahu aja Pak Ruli. Pak. Saya sampaikan. Saya memberitahukannya kan sudah 1 jam sebelumnya ya, jam 12. Tadi saya sudah beritahukan. Maksud saya supaya bersiap-siap gitu. Nanti kalau beliau mengikuti sekarang nggak nyaman gitu, lebih baik ikut besok nyaman. Nah, ini adalah hari yang kurang nyaman gitu. Karena iya, itu aja nggak apa-apa. Gitu. Ini apa? Besok insya Allah kita lanjutkan lagi. Nggak ada sanksinya bagi yang terlambat, nggak ada sanksinya. Iya Pak. Ya, kasih tahu sama beliau yang belum masuk sekarang, biar lebih nyaman ikut bergabung besok, nggak apa-apa. Sudah Pak Ruli? Ya Pak, sudah saya sampaikan Pak. Oke, good ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa canggung, ya, apalagi grogi, itu produktivitasnya nggak bagus. Ya. Bahkan saya punya buku itu diceritakan sebetulnya yang menggerakkan aspek-aspek biologis kita itu juga aspek-aspek psikologis loh. Dicontohkan misalnya normalnya orang buang air kecil tipis ya, itu kan dipengaruhi oleh produktivitas. Makin bergerak aktif maka intensitas buang air kecilnya kan lebih sedikit. Ya, kurang. Dipengaruhi oleh konsumsi, minumnya banyak pasti buang air kecilnya banyak. Tapi yang grogi itu ya, gitu. Ya kan? Itu kan menandakan bahwa fisik kita itu sudah didorong oleh psikologis. Atau keringat, umumnya orang berkeringat itu kapan Bunur? Dalam suasana yang panas, ya, sumuk, bergerak, ya kan? Bergerak gitu kan? Normalnya kan begitu. Suasananya panas, aktif, bergerak, baru keluar keringat. Tapi di ruang ber-AC yang dingin, ya, mestinya nggak keluar keringat. Tapi karena grogi, nggak bergerak pun, suruh pidato bisa kecucuran keringatnya. Jagung-jagung Pak. Iya, kalau begitu apa itu? Jadi aspek psikologis kita itu juga mendorong proses pergerakan aspek biologis. Ya. Makanya tadi yang kita dengarkan apa yang disampaikan Bu Nur tadi agak terpatah-patah, agak kurang sistematis gitu. Coba Bu Nur, nggak usah ngapain diulangi. Ya. Ya, jadi itu pelajarannya begitu ya. Silakan, selamat Tohirin. Dimulai. Bapak Ibu sambil minum boleh loh ya? Ya Pak. Sambil makan juga boleh, silakan. Ayo Pak Tohirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Tohirin. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Kota Pekalongan mulai tahun 2019, semester 1 waktu itu. Jadi sebelumnya saya di SD Pak, tahun 2015 pertama kali diangkat CPNS di SD Landung Sari 1, kemudian mutasi ke SMP Negeri 5 Kota Pekalongan. Dulu pernah ngajar di STAIN asisten dosen tahun 2007 sampai tahun 2015 ya, angkat CPNS itu masih di STAIN, masih jalan. Terus akhirnya pindah ke Bojong, terus akhirnya resign. Pada kesempatan ini saya akan membaca Al-Quran Mbak ya. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Oke, cukup Pak. Silahkan cerita kayak tadi. Iya Pak, saya akan bercerita mungkin agak sedikit, tidak apa-apa ya Pak. Gak apa-apa. Tapi insya Allah tidak lebih dari 5 menit. Jadi saya di mengajar pendidikan agama Islam ini sangat merupakan suatu nikmat sekali buat saya. Karena di samping mengajar juga berdakwah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan model-model pembelajaran seperti problem based learning, project based learning, PBL maupun PJBL ini sangat mudah sekali untuk dilakukan di materi pelajaran pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah saya dalam kaitannya dengan mengajar pendidikan agama Islam ini, karena saya lihat di aspek-aspek pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini ada beberapa aspek, ada aspek Al-Quran, ada akidah, ada fikih, ada akhlak, dan kemudian saya menemukan aspek fikih ini yang sering saya mengajar dengan model PBL maupun PBJL ya. Problem based learning maupun project PJBL. Dan ini alhamdulillah sebelum saya ngajar pendidikan agama Islam ini memang untuk pengalaman saya maupun pengetahuan saya berkaitan dengan fikih ini alhamdulillah lumayan banyak berpengalaman di beberapa organisasi masyarakat yang ada. Misalnya contoh, saya dilahirkan dari keluarga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Kemudian di situ saya dididik secara Nahdliyin, diperintahkan, disekolahkan, ya, dingajikan sama orang tua saya, pahami fikih mazhab Imam Syafi'i. Kemudian begitu di perkuliahan saya mengikuti mata kuliah perbandingan mazhab dan seterusnya sampai akhirnya saya lulus kuliah, kemudian menikah, dan kebetulan mertua saya ini pengurus di Muhammadiyah. Kemudian setelah itu saya mulai mempelajari karena untuk memahami tentang bagaimana fikih di Muhammadiyah ternyata berkumpul dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Di situ ada dalil-dalilnya, fatwa-fatwa tarjih
saya baca semuanya, saya pahami. Bahkan saya mengajar di SMK Muhammadiyah dan saya menyampaikan hasil putusan tarjih Muhammadiyah berdasarkan fikihnya Muhammadiyah. Bahkan saya menjadi sekretaris majelis tarjih pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan. Kemudian di samping itu saya juga belajar juga di Salafi. Pernah belajar bareng Pak Aruli di Salafi juga itu ya, di Masjid Asy-Syafi'i. Saya memahami fikihnya dari Salafi yang mereka banyak dalil-dalil yang diberikan. Dari situ saya bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada berkaitan dengan fikih dan latar belakang pola pemikiran dan dalil-dalil yang mereka kembangkan. Sehingga hal ini ketika saya mengajar PAI, saya betul-betul tidak fanatik kepada satu mazhab ya. Jadi akhirnya ketika saya mengajar kepada anak untuk project based learning, nyaman sekali saya gunakan ketika bulan Ramadan misalnya, saya membuat tugas atau memerintahkan kepada anak untuk sholat coba di masjid A, kemudian yang satunya sholat di masjid B, satunya sholat di masjid C, kemudian kalian silakan tuangkan dalam bentuk tulisan bagaimana praktek untuk sholat tarawehnya, misalnya jumlah rakaatnya, kemudian prakteknya 4-4-3 atau 2-2 dan seterusnya. Ini dalam kaitannya PJBL. Kemudian dalam kaitannya PBL, problem based learning, itu juga saya akan berusaha mencerdaskan anak supaya anak memahami perbedaan yang ada, sehingga anak ketika sholat di masjid A kunut, di masjid B tidak kunut. Misalnya sholat Jumatan di masjid A adanya sekali, di masjid B adanya 2 kali. Kemudian hal itu saya tugaskan juga kepada anak untuk menanyakan kepada ustadznya di masjid tersebut alasannya apa berkaitan dengan ibadah yang dilakukan. Dan ini adalah merupakan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian anak bisa menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan yang ada tersebut. Kemudian kaitannya dengan permasalahan-permasalahan problem based learning, ini kaitannya dengan kurban, juga anak saya perintahkan untuk memahami bagaimana untuk praktek kurban di tempat mereka, apa yang dilakukan oleh panitianya, bagaimana panitianya memperlakukan kulit kurban, apakah dibagikan kepada fakir miskin atau untuk apa, dan itu bisa mereka laporkan dalam bentuk tulisan. Dan sepertinya banyak sekali hal-hal yang bisa di model PJBL maupun PBL dari pendidikan agama Islam. Karena saya materinya di SMP, mungkin anaknya sudah lebih dewasa daripada SD, Pak. Saya kira demikian, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta terakhir untuk hari ini ya. Ya. Oke, silahkan, Kut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Tati Umifa. Saya kebetulan mengajarnya berbeda sendiri dengan yang lain karena saya dari Taman Kanak-kanak. Di sini tentunya pembelajarannya tidak khusus menjurus pada PAI, tapi terintegrasi dengan pembelajaran yang lain, dengan kognitif, bahasa, seni. Jadi dalam satu hari pembelajarannya itu kolaborasi dengan pengetahuan yang lainnya. Langsung baca Quran ya Pak ya? Ajarnya di mana, Bu? Di TK Anissa Jenggot. Silahkan tilawahnya dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'azizan. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Cukup Bu. Sadaqallahul azim. Kalau di sekolah dipanggil Bu siapa? Dipanggilnya Ustazah Tati. Soalnya kalau di Jenggot itu biasanya panggilnya Ustazah. Ya. Silakan cerita bagaimana pengalaman di sekolahnya, lot atau hot kalau mengajar, bagaimana bagaimana menciptakan pembelajaran yang menggunakan PBL, bagaimana mengembangkan pembelajaran yang menggunakan PJBL. Coba silakan cerita. Iya, ini sharing aja Pak ya. Sharing Ya iyalah, dari tadi kan sharing pengalaman. Iya, silakan. Ya, jadi di TK untuk HOTS biasanya kami dari gurunya memancing pengetahuan anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kadang di satu sisi kadang anaknya yang terpancing duluan sebelum ibu gurunya menerangkan. Kadang kan suka ada permainan raga main. Di situ misalnya ada raga main tentang balok gitu. Ini nanti mau dibikin apa? Bagaimana? Oh iya, aku mau yang seperti ini.
Jadi mereka itu seperti punya ide-ide atau cerita-cerita tersendiri tentang apa yang akan mereka kerjakan seperti itu. Tentunya itu bagi yang anak-anak yang aktif, biasanya mereka akan termotivasi sendiri untuk mengeksplor keingintahuan mereka. Sedangkan untuk yang pendiam biasanya akan dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ketika pembelajaran tentang lingkungan sosial, mengenalkan tentang masjid. Di sini diambil contoh di sentra balok. Di sentra balok berarti anak diajak untuk membangun sebuah masjid. Nah, sebelumnya tentu kita kenalkan dulu, oh masjid itu apa sih? Nanti kan anaknya biasanya mereka akan antusias menjawab, Bu, aku tahu masjid itu tempat untuk beribadah. Oh iya, selain untuk beribadah, kira-kira bisa buat apa lagi? Biasanya kita melontarkan pertanyaan seperti itu. Kadang mereka kan hanya taunya, oh untuk sholat seperti itu. Nah, nanti kita juga menerangkan lagi, ternyata kalau di masjid itu bisa juga untuk belajar agama seperti itu. Belajar agama dengan Pak Ustadz, belajar mengaji bisa seperti itu. Kalau enggak dengan adanya pesantren kilat. Nah, kemudian untuk proyeknya sendiri biasanya anak diarahkan untuk bagaimana membuat masjid sesuai dengan imajinasi anak-anak. Nanti kita juga tentunya menerangkan, oh kalau masjid itu ada bagian-bagiannya. Nanti kan biasanya ada gambarnya. Nanti anak-anak akan menirukan, ada yang punya ide kreasi sendiri. Oh Bu, saya masjidnya ada menaranya 2, kadang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak ada menaranya, nanti kita tanya, kenapa tidak ada menaranya? Nanti mereka akan menjawab, terus bisa kita arahkan, oh kalau masjid itu seperti ini. Terus ditanya ada bagian-bagian apa saja. Kadang mereka kan hanya kotak seperti itu. Lalu kita arahkan, udah pernah ke masjid belum? Coba diperhatikan di masjid ada apa saja. Nah nanti biasanya mereka akan menjawab, oh di masjid ada tempat untuk Pak Imam, ada tempat untuk sholat yang perempuan, ada untuk laki-laki, ada untuk terus bagaimana biar ada. Nah nanti anak-anak akan termotivasi, oh iya Bu, saya akan membangun kamar mandinya untuk itu, seperti itu. Kadang kan mereka ada yang pernah diajak orang tuanya ke masjid mana, nanti kadang mereka mengaplikasikan apa yang mereka tahu di permainan itu contoh buat proyek. Selanjutnya kalau misal tentang puasa, ini mengenalkan tentang hakikat puasa sendiri itu ya, menahan haus dan lapar seperti itu. Dan nanti kita membandingkannya, coba teman-teman, sekarang kita berpuasa itu perintah Allah, ini kan pembelajaran untuk anak ya. Nah kalau misalnya kita lihat orang lain, mereka ada yang tidak seberuntung kita seperti itu, ada yang kekurangan, ada yang benar-benar nggak bisa makan, bukan karena kita berpuasa, tapi kadang ada mereka yang benar-benar nggak bisa makan seperti itu. Nah terus kita arahkan pada mereka, kira-kira apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nanti sampai muncul pada, oh iya hari ini kita berpuasa bisa berbuka loh, bagaimana dengan teman yang lain yang misalnya yang kekurangan. Kadang kan muncul, oh iya Bu, dikasih makanan, oh iya ya udah. Berarti anak-anak mengerti, oh bisa berbagi dengan orang yang kurang mampu seperti itu. Kadang bisa juga pernah dilakukan dengan mengajak anak untuk membagi takjil. Jadi anak diajak untuk
turun ke jalan dengan tentu dengan didampingi ustadzahnya di sini. Jadi biar anak tergerak langsung, oh ini loh ketika teman-teman berbagi ini seperti ini rasanya, seperti itu. Jadi anak tidak hanya secara teori tapi langsung terjun pada aplikasi, oh ini, seperti itu Pak. Mungkin untuk yang TK kadang mungkin susah untuk di ini ya, tapi kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nggak pada minum nih? Sudah Pak. Oke, good. Nanti saya kasih waktu masing-masing 2 menit, ya, 2 menit untuk menjawab pertanyaan saya. 1, apakah Bapak Ibu selama ini sudah bisa membuat media pembelajaran yang sifatnya audiovisual? Yang kedua, apakah itu sudah digunakan? Yang ketiga, produknya seperti apa? Nanti tolong dikirim ke linknya ke sini. Kalau berupa link, kalau bukan berupa link, kirim aja ke WA group kita. Gitu ya. Oke. Jadi apakah Bapak Ibu sudah buat video pembelajaran? Sekali lagi, yang kedua adalah apakah sudah digunakan? Yang ketiga, seperti apa produknya? Saya persilahkan Pak Ruli dulu, monggo silahkan Pak Ruli. Baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya untuk penggunaan media pembelajaran yang bersifat apa itu tadi audiovisual Pak ya, saya sudah bikin baik dalam bentuk PowerPoint ataupun yang lainnya. Tapi untuk seperti pembuatan video pembelajaran, jujur saya sampai saat ini belum pernah bikin itu karena PPG Pak. Saya lebih senang membuat media pembelajaran berbasis IT Pak, seperti pakai Google Form. Terus yang terakhir kemarin saya bikin jurnal Ramadan puasa kemarin. Alhamdulillah responnya lumayan, walaupun banyak keluhan dari orang tua, terutama orang tua yang keterbatasan kuota dan penggunaan HP yang kurang mampu, itu banyak keluhan. Tapi setidaknya saya mampu dan bisa menerapkan dan bikin anak itu antusias dalam artian mengisi, datang ke masjid, minta data imamnya siapa terus dikirim secara link, dan itu terkoneksi dengan website sekolah seperti itu Bapak. Alhamdulillah kemarin juga saya bagikan di link di website KKG Kota Pekalongan, ada beberapa sekolah yang memanfaatkannya. Tapi untuk media yang seperti penampilan video pembelajaran kayak di YouTube, saya akui sampai sekarang saya belum sempat karena mungkin keterbatasan waktu atau kesibukan yang lain. Nah nanti kalau memang harus mengirim linknya, nanti tak buka dulu linknya, karena itu kemarin bulan Ramadan, setelah Ramadan selesai kan saya tutup supaya tidak pada mengisi kembali. Nanti tak buka lagi, nanti saya kirim linknya ke WA group ataupun ke yang lainnya yang Bapak kehendaki. Seperti itu Bapak. Tapi untuk PowerPoint dulu ya saya pernah, cuma tidak saya simpan secara rapi. Seperti itu Bapak. Moga. Hilang. Shit. Mati.
terputus kowe. Temen nerang kayak mati. Padahal aku Wis diganti HP kurung. wes kan di HP-mu lancar aku terakhir selesai. Aku bilang seperti itu Pak. Itu yang pernah saya bikin. Cep. Apa mana guys? Kan apalagi saya YouTuber, jadi di dalam peraturan di YouTube itu tidak boleh adanya plagiasi juga Pak, sama dengan perguruan tinggi. Jadi kalau dia pembelajaran yang saya share itu juga harus murni dari kreasi saya. Kalau saya mengambil dari YouTube yang lain, karena saya di sini posisinya YouTuber, jadi ada peraturan YouTube-nya tidak menggunakan itu. Jadi alhamdulillah saya menggunakan PowerPoint yang dibikin video. Jadi pertama saya bikin PowerPoint, kemudian PowerPoint saya bikin tampilan yang menarik. Kemudian setelah tampilan yang menarik tersebut, saya menceritakan tentang isinya PowerPoint tersebut dengan direkam menggunakan Bandicam. Dan di Bandicam itu pengaturannya saya buat tampilan wajah saya. Jadi saya wajahnya kelihatan dan saya menerangkan PowerPoint yang ada di laptop saya tersebut. Dan alhamdulillah baru kemarin minggu yang lalu saya share kepada anak-anak. Selalu saya praktekkan alhamdulillah sejak adanya corona itu sampai sekarang. Kemarin baru saya share minggu lalu. Ini kalau nanti linknya saya bagikan ke grup ya. Itu Bapak bisa melihat yang nonton sudah hampir 700-an padahal murid saya hanya 150. Dan artinya media pembelajaran saya itu laku bukan hanya untuk SMP saya, tapi juga SMP-SMP yang lain. Alhamdulillah dari Kabupaten Pemalang kemarin Ketua MGMP-nya juga japri saya minta dibuatkan yang banyak. Alhamdulillah seperti itu Pak pengalaman saya. Jadi saya menggunakan media pembelajaran berupa link YouTube yang saya bikin sendiri dan dimanfaatkan oleh anak-anak untuk belajar mereka. Terima kasih Pak, itu saja. Silakan terakhir. Ya, terima kasih. Untuk di sebelum ada pandemi, pembelajarannya biasanya menggunakan sentra, tidak terlalu banyak menggunakan media audiovisual. Tapi biasanya kadang-kadang kita juga menyisipkan seperti misalnya ketika pembelajaran tentang kisah-kisah Nabi atau keteladanan-keteladanan, kita mengambilkan dari cerita-cerita anak. Nah, di situ untuk keteladanannya anak-anak akan lebih tertarik menggunakan video itu. Tapi terus terang saya sendiri belum bisa membuatnya. Jadi kami biasanya mengambil dari YouTube seperti itu, karena di sana banyak cerita-cerita kisah Islami. Jadi anak lebih tertarik, lebih mudah mencerna seperti itu daripada kita menjelaskan dengan kata-kata. Adapun untuk pembuatan, kalau saya pribadi sendiri baru nyoba ketika PPG membuat media PowerPoint, tapi belum diaplikasikan pada anak-anak. Biasanya selama pandemi kami membuat video YouTube, tapi secara kolaborasi. Jadi tidak hanya saya sendiri, tapi dengan teman-teman satu tim. Jadi di TK itu ada tugas, misalnya minggu sekarang kita membuat video pembelajaran tentang apa, dan di situ ada beberapa orang yang mengisi bergantian seperti itu. Jadi di kami menggunakan media audiovisual, tapi untuk pembuatannya masih melalui YouTube, dan yang satunya masih kolaborasi dengan teman-teman seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Saya minta waktunya setengah menit ya.
untuk ngambil minum dulu. Monggo Pak. Apa monggo. Monggo. Atau Irin puasa ya? Masya Allah. Bu Tani, lama ya ndak jumpa. Iya. Aku baru tahu loh jenengan pindah SD, Bu. Kirain masih TK ya. Sudah 2 tahun. Pantesan nggak pernah lihat. Biasanya riwari ini kakak Iya. gitu. Iya. Orang mesti masih Yo pas ujian. pandemi juga sih, Iya, Bu, setengah nanti tahun ada di ujian. SD langsung pandemi jadi yo Terus mau tok dong yang jarang kontak-kontakan Ya juga mungkin kan bisa akhirnya. paling Aku udah pikir loh tadi. sholat, bapak esok Dipikir sholat, tadi. soalnya kayak kumat. setengah menit gitu. Sekarang kan bendaharanya itu Aku siapa? juga Sekretarisnya kan ganti kan dulu kakak kira itu sekarang kan Bu siapa Bu jenengan? Bu Pipa. Heeh. Pas sekarang. aku juga pernah di TK Bu Yunaya. Dulu. Iya sudah pernah. Bapak Ibu kita Saya pernah di TK. Ya kita Pak. lanjutkan lagi ya. Yeay. Iya Pak. Iya, monggo. Ini Pak, Bapak monggo Ibu Pak. waktu yang disediakan untuk ujian komprehensif setiap mahasiswa itu sekitar 20 menit. Jadi sekarang sudah lebih dari 20 menit insya Allah ya. Yeay. Saya akan memberikan catatan untuk obrolan kita siang ini. Yang pertama istilah PBL, PJBL ya, inquiry based learning kadang-kadang terasa asing. Padahal bisa jadi itu yang asing hanya istilahnya saja. Bisa jadi Bapak Ibu sudah terbiasa dan sudah mengembangkannya ya. Misalnya ketika tadi Pak Slamet Thohirin minta anak-anak untuk menanyakan kulit kambing atau kulit sapi yang dipotong pada waktu kurban itu digunakan untuk apa, prakteknya seperti apa dan syariatnya seperti apa. Nah kalau syariatnya itu A tapi prakteknya B itu berarti ada masalah gitu, ya. Jadi juga ada penugasan untuk pengalaman sholat di masjid A, sholat di masjid B, itu juga bagian dari yang namanya inquiry based learning. Jadi inquiry itu adalah pengalaman mencoba, tentu tergantung dari materinya. Kalau materinya biologi, ya yang dicoba adalah tanaman dan makhluk hidup. Tapi kalau mata pelajarannya Al-Quran, inquiry-nya ya inquiry yang Al-Quran. Ada berapa jumlah ayat dalam surat Al-Kafirun? Ada berapa jumlah ayat dalam surat Al-Ikhlas? Selama ini kan kita hanya menghafal aja. Oh Al-Kafirun isinya ini, gitu kan? Tapi belum tentu pernah menghitung benar. Menghitung, membaca artinya itu namanya inquiry. Ya, kalau malam Jumat bacalah Yasin. Nah itu kenapa? Karena kalau baca Yasin itu seperti ini. Nah, anak dia latih dengan inquiry. Coba dibuka Yasin, isinya apa? Apa betul Yasin itu hanya identik di malam Jumat? Nah, gitu. Oh ternyata beda, ternyata begini. Itu namanya inquiry, gitu ya. Jadi inquiry itu bukan hanya untuk mata pelajaran yang sifatnya eksak, bukan. Untuk apapun itu bisa inquiry, ya. Nah, di YouTube saya jelaskan kita hanya menghafal warna-warna, tetapi belum tentu kita pernah melakukan percobaan. Ayam mengerami telur hingga beranak itu berapa lama, Bu Nur? Berapa lama? 21 hari. 21 hari, Pak. 21 hari. Berapa Pak Slamet?
berhari-hari. Nah, itu kan kita kan hanya pernah mendengar saja, kita hanya pernah dikasih tahu saja. Nah, inquiry based learning itu adalah kalau kita pernah melakukan percobaan, gitu ya. Problem based learning, banyak sekali. Al-Quran itu meminta supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Tetapi kenapa ya, sangat sedikit sekali orang yang pandai bersyukur? Ya. Ya. Nah, jadi itu namanya problem based learning. Kalau project based learning yang sederhana banyak. Rasulullah itu kalau berwudu itu airnya hemat loh, nggak seperti kita. Iya. Ya, kita mengucur deras, begitu kan? Nah sekarang masalah apa enggak itu? Masalah. Project based learningnya bagaimana? Membuat keran yang bisa mengucur, airnya mengalir, tapi tidak deras menderas sehingga banyak yang terbuang. Itu project based learning dalam konteks fisik benda. Project based learning yang dalam arti non fisik ya gampang. Nah, anak-anak terbiasa membaca tulisan jagalah kebersihan. Kata-kata itu kan udah biasa sekali ya. Coba dibuat kata-kata lagi yang lebih menyentuh gitu. Ya. Nah, itu adalah project based learning. Jadi kalau kita dengar istilah-istilah itu mungkin asing tapi sebetulnya mungkin sudah familiar ya. Ya. Yang berikutnya lagi, kalau dengar istilah hot, itu jangan pikirannya, wah ini cocoknya untuk mahasiswa. Bukan. Karena hot itu ada yang mengartikan high order thinking skill, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tapi ada yang mengartikan higher order thinking skill. Kalau high itu kan tinggi, tapi kalau higher itu lebih tinggi. Nah kalau selama ini pembelajarannya hanya sampai tingkat C1, A1, ya. P1 ditingkatkan lagi menjadi C2, A2, P2. Itu sudah hot, tapi higher. Tentu hotnya anak SD, SMP, dan SMA beda Pak sama. Nah, ya. Baru tahu. Beda. Jadi semuanya sudah hotnya masing-masing. Ya. Kata Rasulullah kan begitu, khatibun nas biqadri uqulihim. Ya kita berkomunikasi dengan orang itu sesuai dengan tingkatan kemampuan berpikirnya. Yang berikutnya lagi Al-Quran itu kan nomor 1 diimani. Bapak Ibu kan sudah nih, kita semuanya nih. Yang kedua dibaca, yang ketiga dipelajari, yang keempat itu didakwahkan. Nah, sekarang kita harus memposisikan diri kita cocoknya ini kita di posisi mana. Kalau kita jadi guru berarti fase diimani sudah selesai. Fase dibaca harusnya sudah selesai. Baca Al-Qur'annya harus sudah rampung itu. Ya. Nah, dipelajari. Nah, minimal kita sedang dalam proses dipelajari dan terus-menerus. Tetapi sambil dipelajari yang terakhir itu dilakukan, didakwahkan. Ya. Nah, berikutnya lagi tentang pengalaman beragama, ya. Jadi tadi malam itu saya punya cerita menarik, ya. Jadi tadi malam itu saya ada diskusi, sebetulnya bukan diskusi sih, tapi ada menyampaikan ke saya di suatu tempat sedang terjadi konflik. Ya. Anehnya yang terlibat dalam konflik berpikir ini adalah orang-orang yang jadi elit gitu. Tentang sholat subuh di sebuah masjid di kota Pekalongan ya. Jadi imam yang ini mintanya pakai kunut, imam yang ini nggak pakai kunut gitu. Problemnya jadi krusial. Akhirnya dalam 1 minggu itu ada 7 hari dibagi 4 imam. Gitu ya. Hari Senin Selasa adalah sholat pakai kunut. Jadi jatahnya imam yang pakai kunut. Rabu Kamis nggak pakai kunut. Ya. Jumat Sabtu adalah jadwalnya yang orang yang kunut. Ya
akomodatif, mau kunut, mau enggak. Gitu. Hari ke-7 jadwalnya mediator. Ribet tuh. Hari ke-7 hari jadwalnya mediator. Nah, mediator itu serah-serah, saya nggak mau diatur, namanya mediator. Jadi ada kelompok kiri 2 hari kunut, kelompok kanan 2 hari nggak kunut, kelompok tengah yang netral. Berarti udah 6, 1 mediator. Gitu. Tadi malam ceritanya, saya bersedih dan saya senang. Sedihnya ya Allah Gusti, ini zaman sudah begini, kenapa itu nggak selesai di majelis kajian? Tetapi itu harus diselesaikan dengan pendekatan yuridis. Keadilan. Kenapa pemerintah harus sampai terlibat untuk menyelesaikan yang seperti itu? Saya sedihnya itu. Kenapa itu sampai, aduh, intinya kan itu kan selesai di majelis ilmu. Kok yang menyelesaikan harus orang yang tidak berilmu dalam hal itu, tetapi memiliki kekuatan atas nama otoritas pemerintahan. Kan sedih nih. Itu majelis ilmu harusnya selesainya. Ya? Nah, saya berdoa dan berharap Bapak Ibu ini jadi pendidik yang tugasnya adalah bertugas untuk menjelaskan aspek-aspek ilmiah agama, bukan soal keyakinan. Nah, ini beda loh ya. Ya. Bapak Ibu, saya ini berkewajiban menjelaskan aspek-aspek ilmiah agama, bukan soal keyakinan. Agama itu yang betul seperti apa? Nah, itu yang betul. Bahwa keyakinanmu A, B, C, D ini kan urusan privat. Tapi agama harus dijelaskan apa adanya. Ya. Salah satu kaidah agama itu kan al-aslu fil ibadah al-ittiba, gitu kan? Pada dasarnya, hukum asalnya beribadah itu adalah al-ittiba, mengikuti yang dicontohkan Rasulullah. Gitu. Itu hukum dasar dalam beribadah itu. Al-aslu fil ibadah al-ittiba. Rasulullah dulu bagaimana sholatnya? Yaitu yang yang dilakukan, yang diteladani. Rasulullah dulu bagaimana dalam hal berzakat? Yaitu yang dicontohkan, yaitu yang diteladani. Al-aslu fil ibadah al-ittiba. Nah, kemarin ada mahasiswa PPG di kelas lain ditanya oleh muridnya, Pak, kenapa kalau sholat jenazah itu kok nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud? Guru ini menjawab, bukan dengan kaidah tadi, tapi dengan kaidah tersendiri. Oh, karena kalau sholat jenazah pakai sujud itu seakan-akan kita menyembah jenazah itu, makanya tidak pakai sujud. Nah, itu nggak begitu. Jawabnya bukan itu. Kalau itu kan rasionalitas gitu, mengira-ira. Iya. Jawabnya ya al-ittiba. Rasulullah dulu mencontohkan sholat jenazah ya seperti itu. Ada wilayah yang boleh kita pikirkan, ada wilayah yang enggak kita bisa terlibat. Iya. Betul. Ya. Ya. Salafi itu menggunakan tafsir Isari, ya, tafsir Ibnu Maksur dan tafsir Tabari. Ya. Karena menganggap bahwa manusia itu sebetulnya nggak punya kewenangan untuk menafsirkan. Tafsir itu ya yang sudah diteladankan Rasulullah itu. Penafsir yang hakiki adalah Rasulullah, karena semua yang dinyatakan dalam Al-Quran itu sudah diwujudkan tafsirnya oleh Rasulullah dalam bentuk hadis dan perilaku. Ya. Kalau kita mengikuti Salafi begitu, kalau kita mengikuti yang lain mungkin berbeda lagi kan. Tetapi kewajiban kita adalah mendudukkan itu dari aspek ilmiah, bukan soal keyakinan. Ya. Iya. Rasulullah itu dulu asalnya sholatnya pakai kunut, lalu kemudian turun ayat yang kemudian Rasulullah udahlah nggak usah kunut karena saya ditegur oleh Allah. Nah, itu historinya itu begitu. Nah, bahwa kamu pengen kunut ya silakan, enggak ya silakan, tapi historinya seperti ini. Nah, gitu. Ya.
Jadi mengajarkan agama itu sekali lagi berbeda dengan mengajarkan keyakinan. Kalau mengajarkan agama itu harus didudukkan betul perkaranya. Nah, bahwa Anda mengajarkan agama itu meyakini yang lain, silakan aja. Ya. Ruang belajar agama itu tidak terbatas, ya. Saya itu ini berbagi sama kita semuanya, ya. Saya itu kan tinggal di lingkungan NU, ya. Saya di sini juga mengelola yayasan. Dari TK, MP, Sanawi, ya gitu kan. Tapi saya juga menjadi lama menjadi pengurus di PDM, ya. Hampir 15 tahun saya jadi pengurus di PDM, ya. Saya juga mengurusi banyak sekolahnya teman-teman di Ikhwan, gitu kan. Saya juga jadi salah satu yang dianggap tua di tempat yang lain begitu, ya. Saya setiap hari itu ya ini hari apa? Kamis, sebentar lagi saya belajar bahasa Arab dengan jamaah Salafi jam 4 nanti, ya. Setiap hari Kamis, ya. Setelah subuh saya belajar dengan teman-teman Muhammadiyah setiap pagi di RCS, ya. Teman-teman jadi begitu, ya. Sama Ya, dengan jadi, saya. ruang belajar itu luas, ya. Ruang belajar itu luas. Kewajiban kita mendudukkan perkaranya. Soal keyakinan di luar agama itu urusan anak didik kita. Bagaimana hukumnya kunut, jangan dulu bicara hukum, ceritakan bagaimana sejarahnya. Karena hukum itu dimulai adanya sejarah, ya. Kalau kita belajar agama namanya tarikh tasyrik, yaitu sejarah hukum dulu. Saya punya cerita lagi di kampung sebelah saya di sini itu, suatu saat terjadi perdebatan nggak rampung-rampung. Ada sebuah masjid yang bagus, tapi sudah tua gitu ya, klasik. Itu oleh orang-orang generasi sekarang dianggap masjid itu arah kiblatnya kurang pas gitu. Berdasarkan masjid ini sudah waktunya direhab, tapi arah kiblatnya nggak pas, maka beli tanah sedikit untuk mengepaskan gitu. Nah, ini kelompok lama dan kelompok baru nggak setuju. Akhirnya nggak rampung. Yang kelompok lama bilang, ini kiblatnya wes pas, yang ditata bukan masjidnya, garisnya aja. Kalau yang kelompok baru nggak, masjidnya ditata sekalian. Katanya soal kiblat ini bukan hanya soal menghadap, tapi soal sah atau tidak sahnya sholat. Akhirnya nggak rampung-rampung. Coba kalau kita baca Al-Quran, nanti akan ketemu sejarah hukumnya, baru kemudian muncul hukumnya. Rasulullah suatu saat bepergian dengan sahabat-sahabatnya, di tengah perjalanan mereka mau sholat. Ada yang pengen menghadap ke sini, tapi ditegur oleh yang lain. Bukan ke situ menghadapnya, ke sana. Ya enggak, ke sini. Akhirnya enggak rampung lah mereka. Rasulullah juga kemudian ditanya, nah yang benar menghadap kemana Rasul? Agak ke sini atau agak ke sini? Lalu turunlah ayat, fa'ainama tuwallu, ya. Wajhullah. Udahlah, kamu mau menghadap ke sana dikit, ke sini dikit, kemanapun kamu menghadap akan ketemu dengan Allah. Jadi ketika kita ketemu ujungnya, maka nggak ada masalah itu. Nah, yang jadi soal adalah banyak guru agama yang nggak pernah ketemu ujungnya, yang disampaikan adalah keyakinannya. Ya, makanya menjadi guru agama itu tidak gampang. Kalau selama ini orang menganggap jadi guru agama gampang, wah itu salah. Lebih gampang ngajarkan PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, itu gampang. Karena mata kuliah itu rampung, Bu Nur. Tapi kalau mata pelajaran agama itu nggak rampung, multi perspektif dan sebagainya.
Itu ya. Ya, Pak. Yang terakhir adalah kalau Bapak Ibu sudah membuat video, itu baik, bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau belum membuat video juga bukan merupakan suatu petaka, karena itu bukan ilmu. Itu hanya soal keterampilan aja, dipelajari 5 hari selesai. Kalau nggak percaya Bu Nur, ya Bu Tati, coba nanti datang ke Pak Slamet, minta diajari. Asik. Oh gitu ya. Selamat virtual Pak sudah. Alhamdulillah ya, saya juga belajar nih. Saya juga belajar Pak Slamet. Setelah tahun kemarin itu nggak boleh kuliah tatap muka, ya udah sebisanya saya membuat pembelajaran lewat Google Meet. Ada pertanyaan saya buat dengan chat. Lama kelamaan juga ada yang butuh penjelasan ulang, lalu saya belajar membuat video gitu. Tetapi membuat video itu bukan semangatnya untuk menjadi bagian dari kapitalis, bukan. Ya. Karena kita juga harus sadar bahwa kita ini dalam genggaman 3 raksasa, di mana dunia ini seakan-akan dikendalikan oleh pemilik YouTube, dikendalikan oleh pemilik Instagram, dikendalikan oleh pemilik WA, ya, dan dikendalikan Facebook. oleh Google, ya, gitu. Kalau Facebook sekarang sudah menurun ya, dulu Facebook, Iya, Pak. sekarang orang kelas beralihnya ke Twitter, gitu ya. Twitter, Tuh, seakan-akan itu. Telegram. Iya, jadi kita harus kembali kepada silaturahmi dan ukhuwah yang naturalistik, yang organik, bukan ukhuwah yang sifatnya mekanik. Kalau ada orang yang meninggal, ramainya bukan main, berdoa dan takziah dari HP, tapi yang datang ke rumahnya itu sedikit. Aduh, kita harus sedih. Pandemi, Pak. Ya. Iya, kita merindukan ukhuwah yang betul-betul bertemu gitu loh. Iya, betul, Pak. Betul bertemu. Silaturahmi hampir-hampir nggak lewat pernah. Iya, itu lebih bagus silaturahmi seperti ini, ya gitu. Saya agak ragu-ragu, makanya kalau kita menulis, misalnya, saya berbagi semangat aja ini. Kalau misalnya ada teman yang meninggal, kok kita sampai menuliskan di sini Al-Fatihah, pastikan kita membaca, mendoakan itu, jangan hanya menulis. Itu kita berhutang itu. Iya, Pak. Al-Fatihah, kita berhutang itu, ya. Kita pastikan sudah mendoakan, bukan hanya menuliskan, ya. Inilah catatan dari tahapan ini sebagai bagian dari proses kita banyak belajar. Saya juga nanti diajari ya Pak Slamet bagaimana cara bikin YouTube, ya, ya. Insya Allah. Iya gitu ya. Siap-siap. Ya, kalau saya memang agak berbeda. Saya tidak meminta dan saya tidak mengarahkan dan saya tidak terlalu respect dengan yang menyampaikan saya sudah subscribe Kak gitu. Karena subscribe itu adalah bagian dari jirat-jirat kapitalis. Ya, jadi kalau di grup di kelas misalnya Jadi, Pak, yang saya pertama subscribe. diniati Kalau memang niati kalau jariah saya- amal jariah. ya, tapi iya bagus ya. Jadi amal yang tidak Kata para terputus. Nah, kata betul. para ahli Awalnya itu itunya. begitu. Kata para ahli itu kan begitu. Cara memperpanjang usia. Iya. Susan, pintunya dibuka Nduk, yang mau masukkan kelinci Nduk. Bentar ya, Iya, Pak. Tidak kelincinya mau masuk, ini kelincinya mau masuk dulu. Ada yang tidak tolong memasukkan kelinci. Jadi kata salah seorang alim itu,
cara memperpanjang umur itu adalah dengan meninggalkan pesan. Pesan itu ditulis dalam bentuk buku atau kitab. Nah, barangkali sekarang seiring dengan zaman itu budayanya sudah makin kaya, ya kalau menulis sesuatu atau menampilkan sesuatu di YouTube, niatkan aja itu sebagai ibadah, memperpanjang usia pesan, bukan usia hidup. Nah, siapa tahu nanti Pak Slamet sudah nggak ada, kan pasti begitu ya Pak Slamet ya. Saya suatu saat akan tiba waktunya dipanggil Allah itu, usianya sudah habis, tapi mudah-mudahan pesannya itu masih. Itulah cara yang dinasihatkan oleh para alim, memperpanjang usia itu dengan cara memperpanjang pesan, bukan umurnya. Ya. Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah. Ya. Saya minta sesi ini ditutup dengan doa. Silakan yang mau berdoa ini, ada Pak Ruli, ada Pak Slamet. Kita yang ada di sini, mari kita mengakhiri. Pak Ruli, monggo Pak Ruli. Gimana Pak Ustaz? Silakan. Pak Ustaz. Monggo Bapak-bapak. Kok mendek? Halo Pak Ustaz. Sinyalmu saya. Terputus tangannya. Malaysia dan coba mundur lagi. Kan? Oke. Nanggu HP kok. Koneksi Anda terputus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ناعمين حمدا يوافي نعمه هو يكفي يا لك ينبغي للجلال الكريم عظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنا نسألك طول عمرنا بالطاعة واختمنا بأعمال صالحة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وبدء سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الظنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, nah, mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bertemu. Saya sudah hampir 2 tahun nggak ke Pekalongan nih Pak Ruli. Aduh. Saya bertahun-tahun di Pekalongan, Pak. Di mana Pak? Iya, Pak? di Semarang Pak. Semarang ya. Semangat. Ya, Semarang. Pak Ruli tinggalnya di mana? Di Poncol? Sekarang di Baros, Pak. Dulu di Kauman. Setelah menikah pindah di Baros. Oh gitu. Iya. Oh, Perumahan. Mas Slamet di mana? Semarang. Mas Slamet di mana? Saya perumahan 5. Limas. Oke. Limas Oh. Strapia. Oh ya. Kalau Bu Nur di mana Bu Nur? Perumahan Limas. Ya. Oh ya, tahu saya. Kalau Bu Nur di Gimana mana? Pak?
di Iya, Medono, Mas. Di Medono sebelah mana? Gang Pondok Al Mubarok, Ponpes Al Oh, Mubarok yes. itu. Hah? Oke, gitu ya. Kalau Bu Tati di mana? Di Proto Pak, Kedunguni, Oh, dekat Pamulisin. Oh ya. Nanti kapan-kapan ke tempatnya Pak Ruli kita minum es santan, masih nggak Pak Ruli? Oh ya. Masih Pak, es santan masih Pak. Di Kauman Es itu Pak santan ya. yang iya di Kauman itu Mas. Santan pojokan itu, Pak. Iya. Betul itu. Masya Allah. Legendaris itu Pak. Masih nggak itu Pak Ruli? Masih Pak. Sekarang nambah bakso malah Pak. Sekarang ada baksonya. Oh gitu. Oh ya. Saya satu tetangga sama almarhum Pak Daryo Pak rumahnya. Pak Sudaryo. Sebelah mananya? Selisih 3 rumah. Oh gitu. Ya. Ya kalau sama Pak Zainul Hakim kenal nggak? Ya, tahu. Itu dulu guru saya di SDI, Pak. Sebelum jadi PNS. Oh ya. Ya, Oh. pernah mengajar. Ya. Dulu di tahun jangan kaget ya. Ini Ya. kelincinya mau masuk. Nggak kelihatan, Pak. Jadi dulu di tahun-tahun 2000 berapa ya Pak Ruli ya? Ya. Ketika perbankan syariah itu belum tren di mana-mana, saya waktu itu belajar mengenai perbankan syariah. Ini Mas Slamet belum kuliah di kampus kita mungkin. Lalu kemudian Pak Zainul, Nah. saya kenal Pak Zainul kan di luar itu, Oh. bukan karena di luar. Kita pernah ngobrol lama bagaimana mengembangkan perbankan syariah itu. Iya. Dulu belum ada yang namanya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, belum ada itu. Muamalat mungkin, Pak, yang ada ya? Hanya satu muamalah. Iya. Yang pertama ada. Sekarang sudah banyak perbankan syariah. Ini yang paling sepuh di antara kita siapa ini? Generasi tahun berapa ini? Pak Ruli generasi tahun berapa? Yang pakai peci kayaknya, Pak. Saya selisih 1 tahun sama Pak Ustadz. Berapa? Saya 82. Saya 82 baru. Oh, saya 82 juga. Saya 82 juga, Pak. Oh gitu. Bu Nur? 89, Pak. Aduh. Jauh sekali ya. 89. Bu Tati? 84 Pak. Oh gitu. 84. Iya. Alhamdulillah. Kita pintunya dibuka sedikit. Alhamdulillah berarti yang paling tua saya ini Pak Ruli. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Kalau di grup kemarin itu saya paling muda. Karena pesertanya itu kelahiran 63, Iya. itu ya 70, kelompok kelas yang lain gitu ya. Terus kuliner di Pekalongan gimana ini, Pak? Saya jarang keliling, PKM Pak. ini gimana? Yang ya. sering keliling itu Bu Inayah itu, Pak. Sama suami katanya seminggu sekali akhir pekan. Baru kemarin cerita, Pak. Heeh. Terakhir Oh, di gitu like me ya. ya, Bu ya. Nyenengan, Bu ya. Kalau saya jarang, Pak. Udah Mas, terima kasih Mas. Terima kasih. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa bertemu. Ya. Ini Pak Umum tahu ya? Yang Itu yang atas, Pak. mungkin kenal Pak Umum ya. Oke. Iya. Ya, kemarin menilai kita juga Pak, menilai kelas G. Oh iya, ya Iya. Allah. Hari Selasa Iya. itu masih rapat, semangat sekali hari Selasa itu, Selasa siang. Pernah ketemu Pak Umum ya? Pernah, Pak. Ya Allah. Waktu kuliah. Iya. Kuliah dulu. Iya. Mata kuliahnya Pak Umum, Pak. Waktu kuliah dulu ya. Iya. Oke. Tadi sudah dipakamkan.
Mudah-mudahan Allah menjaga iman dan kesehatan kita semuanya. Amin, amin ya Allah. Amin. Amin. Kapan-kapan Amin, kalau amin. saya ketemu di jalan, kalau saya lupa minta tolong disapa ya Bu Inayah ya. Kalau Pak Slamet, Pak Ruli, insya Allah saya nggak lupa. Siap. Amin, alhamdulillah. Sampai ketemu. Ya, matur nuwun, Kalau Pak. ke sekitar sini kasih tahu saya. Insyaallah. Siapa tahu apa lewat mampir. Jenengan di mana, Pak? Itu di Gubuk, tahu nggak? Gubuk. Gubuk mana itu? Semarang tahu? Semarang tahu. Semarang ya, Semarang. Nggih. Semarang Simpang 5. Ya. Ya. Nah, saya sekarang ada di Gubuk, Semarang ke timur. Oh. Tidak ambil di Pekalongan toh, Pak? Oh. Kirain di Pekalongan Kabupaten, Pak. Berarti Ya. IAI aja berapa kali Pak dalam seminggu? Ya. Biasanya teman-teman mampir ke sini Pak Ruli. Oh, iya. Ya. Teman-teman PDM yang sepuh-sepuh mungkin hampir sudah pernah ke sini semuanya. Itu Pak Tohirin masih muda PDM-nya, Pak. Belum mampir. Oh, ya. Anak muda, Pak. Dulu zaman almarhum Pak Hasan Bisri. Oh ya, Hasan Bisri tahu. Sini. Oh, Pak Slamet Nah, sini. Terus Pak Imam Suraji. Rahmat Sari itu siapa? Mas Sirot. Oh, Mas Dio. Di sini semuanya. Kalau Pak Hasan Bisri yang muda sering sekali ke sini. Iya. Pak Hasan Bisri yang muda itu. oh gitu ya. Heeh. Sering sama istri yang sini. Jadi kalau suatu saat lewat dari Semarang mau ke Purwodadi, itu lewat pinggir rumah saya. Ya, kasih tahu nanti Oh, iya. Pinar aja. Iya, iya. Insya Sampai Allah. ketemu, saya Iya. mohon pamit. Nggih. Matur nuwun, Pak. Oke, Pak. Nggih. Assalamualaikum Matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin keluar, Pak ya. Iya.